Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni itu doa sakit hati loh. Artinya apa? Ya Allah wajburni, artinya ya Allah sembuhkanlah sakit hati saya. Sehingga di dalam sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam sholat kita bilang Rabbighfirli warhamni, kasihanilah saya ya Allah. Wajburni, sembuhkanlah penyakit saya ya Allah, sakit hati saya. Warfa'ni, angkatlah saya ya Allah, jangan sampai saya down. Kan lagi drop tuh, lagi jatuh. Warfa'ni, angkat saya ya Allah, bangkitkan saya ya Allah, bangunkan saya ya Allah. Warfa'ni, warzukni, beri saya ganti yang lebih baik ya Allah. Wahdini, beri saya petunjuk harus gimana ya Allah. Wa'afini, ya Allah kuatkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah dan atas kesalahan saya. Jadi kita tuh kalau lagi sholat tuh sebetulnya lagi kayak curhat gitu sama Allah. Ketika kita bikin dosa aja Allah nggak ninggalin kita, coba apalagi ketika kita taat. Ketika kita bikin dosa, kita nggak sholat, kita banyak maksiat, kita sombong, kita ingkar, kita nggak ngerti agama, kita menjauh dari kebaikan, Allah nggak ninggalin kita, masih ditolong. Apa buktinya? Buktinya sekarang kita bisa hijrah. Siapa yang bikin kita hijrah kalau bukan Allah? Buktinya kita akhirnya sadar untuk taubat. Siapa yang menyadarkan kita kalau bukan Allah? Kok telat banget sih Ustaz disadarin? Enggak, dari sejak kita bikin dosa tuh Allah udah menyadarkan kita. Kita aja yang keras kepala, menolak peringatan dari Allah, menolak nasihat dari Allah, sering datang kepada kita. Tapi Allah nggak pernah meninggalkan kita. Padahal kita dosanya tuh cukup banyak, nggak ditinggalkan. Jadi manfaatkanlah kesempatan kita kalau lagi dizolimi untuk ngedoain yang baik-baik. Kalau nggak bisa yang baik-baik buat orang lain karena nggak rela banget nih, minimal untuk diri sendiri. Apa salahnya? Kan itu kesempatan banget kan buat kita berdoa dan Allah ijabah. Kalau nggak bisa ngedoain ya Allah beri dia petunjuk, kayak rasanya agak-agak kayak nggak rela gitu kan. Udah jahatin saya didoain yang baik lagi. Nggak semua orang mampu, realistis aja lah. Kalau nggak bisa gitu minimal buat diri sendiri, ya Allah tambahkanlah kesabaran saya. Kok minta disabarkan? Berarti makin mau aja disakitin. Bukankah sabar itu kebaikan bahkan lebih dari setengah iman? Hampir bisa dibilang seluruh iman kita itu adalah intinya sabar. Sehingga yang dibilang orang mukmin adalah orang yang sabar. Orang yang sabar berarti dia mukmin. Berarti kita minta kebaikan, ya Allah kuatkanlah kesabaran saya. Jangan ngedoain yang buruk buat dia. Kalau nggak sanggup ngedoain yang baik buat dia, minimal yang baik buat kita. Minta ampun atas apa yang kita lakukan kemarin. Setelah itu minta Allah jangan kembalikan lagi diri kita yang berdosa itu, jangan minta balikan lagi ke dalam diri kita. Yang suka bohong, yang suka suudzon, yang suka fitnah orang, suka nyari-nyari kesalahan orang, suka netawakan orang, suka ngolok-ngolok orang, matanya suka lihat-lihat tak benar, suka nonton film-film tak benar, telinganya suka dengar-dengar hal yang tak benar, mulutnya suka caci maki, suka ngomongkan orang, binatang semua keluar. Pisahkan, wamtazil yauma, hari ini mulai pisahkan ya. Minta ampun dengan diri kita yang satu lagi yang berdosa itu. Setelah itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, jangan condongkan lagi hati aku ke yang dosa itu ya Allah. Sekarang aku udah berubah kita. Nah, ini diri kita yang sekarang. Pengen nggak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban? Kita pengen aja nggak berani ya, karena kita nggak percaya bisa. Kita mau mengatakan pengen, itu aja kita nggak berani karena menganggap itu nggak realistis. Masa sih bisa? Bisa kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita nggak yakin, kalau kita bilang nggak bisa, kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik, terus kemana kalimat kun fayakun? Masalahnya kita nggak yakin untuk bilang pengen, begitu doa langsung Allah kabulkan. Itu aja kita ragu. Kenapa? Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabin abrakadabra. Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun. Makanya tidak ada kun dalam hidup kita. Gimana caranya? Belajar yakin kepada Allah seutuh-utuhnya.